Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Ibrahim akan melanjutkan materi tentang penerapan teknis sistem akuntansi satu buku sebagai bentuk penerapan akuntansi keuangan yang sederhana dan layak bagi organisasi nirlaba. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45. Akuntansi LSM harus mengacu pada standar baku yang telah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK Nomor 45. Organisasi nirlaba LSM dituntut untuk mengkomunikasikan kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dengan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dalam laporan posisi keuangan neraca. Kemampuan mengolah sumber daya yang telah diterima organisasi nirlaba LSM dari para penyumbang juga dikomunikasikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas PSAK nomor 45. Mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba termasuk LSM. Dengan adanya standar pelaporan, laporan organisasi LSM diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan LSM. Laporan keuangan organisasi nirlaba LSM disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi dan dalam melanjutkan usaha di masa depan. Organisasi nirlaba LSM tersebut diasumsikan tidak bermaksud untuk melikuidasi dan mengurangi secara material pelayanannya. Laporan keuangan organisasi LSM disusun atas dasar aktual. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan organisasi nirlaba LSM terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut dibuat untuk tujuan akuntabilitas LSM, transparansi dan akuntabilitas LSM. Berarti LSM harus memberikan laporan keuangan kepada konstitusinya sebagai bentuk akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan tersebut bisa dipublikasikan secara umum untuk akuntabilitas internal pengurus dan kepada para simpatisan pemberi dana. Akuntabilitas tidak cukup berhenti pada pembuatan laporan keuangan saja, tetapi perlu juga dilakukan pengauditan terhadap laporan keuangan tersebut. Audit keuangan terhadap LSM merupakan unsur penting dari proses akuntabilitas dalam upaya menciptakan good governance LSM. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan LSM. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan neraca organisasi nirlaba termasuk LSM dan memperlihatkan urutan aset dan liabilitas berdasarkan likuiditasnya. Data 2 tahun diperlukan untuk membantu komparasi. 30 unsur yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan adalah: yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi LSM sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaatnya di masa depan bagi penyelenggaraan LSM.
Aset LSM berasal dari sumbangan masyarakat atau donatur lainnya atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Organisasi LSM memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri. Tetapi transaksi atau peristiwa lain dapat menghasilkan aset seperti properti yang diterima LSM dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang perkembangan LSM dalam suatu wilayah. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas adalah utang organisasi LSM masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya organisasi LSM yang bermanfaat. Yang ketiga, aset bersih adalah hak residual atas aset organisasi LSM setelah dikurangi semua liabilitas. Aset bersih terikat permanen. Pembatasan permanen terhadap aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk investasi, untuk dirawat dan tidak untuk dijual. Aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Pembatasan permanen tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi. Aset bersih terikat temporer. Pembatasan temporer terhadap sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode tertentu di masa depan, perolehan aset tetap. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan atau keduanya. Aset bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi. Dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya, laporan aktivitas. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan, keuntungan, beban, kerugian, dan perubahan pada ketiga kelompok aset bersih. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran laporan aktivitas adalah pertama, penghasilan income adalah kenaikan manfaat LSM selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan aset bersih. Yang kedua, beban atau expense adalah penurunan manfaat LSM selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan aset bersih. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi nirlaba termasuk LSM selama periode fiskal. Laporan arus kas membantu pemakai mengukur kemampuan organisasi menghasilkan arus kas di masa depan, membayar hutang dan bebannya, dan menggambarkan bagaimana perubahan dalam aset bersih.